Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah struktur diskrit bersama saya Fajar Darmawan. Saat ini kita akan membahas materi awal dari struktur diskrit, yaitu yang bernama list atau linked list. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita mulai. Keyword yang harus Anda ingat untuk mempelajari, untuk memahami dari list adalah seperti berikut. List biasa disebut node atau cell, di mana akan memiliki atribut nilai dan next atau pointer yang akan menghubungkan dengan node berikutnya. Dan list yang paling awal akan disebut dengan head, sedangkan yang akhir akan disebut dengan tail. Di mana secara definisi list itu adalah a finite sequence of zero or more element. Atau bahasa Indonesianya adalah bagaimana struktur data yang terurut dan terbatas dari kosong sampai banyak elemen. Itu merupakan penjelasan dari Alfred dan Jeffrey. Di mana dalam penulisannya ada penulisan khusus untuk elemen list, di mana dia akan dimasukkan ke dalam kurung. Lalu setiap elemennya akan dipisahkan dengan tanda koma seperti yang ada di depan. Kita lihat ada tanda kurung merah, itulah yang akan menandakan bahwa itu adalah elemen dalam sebuah list. Lalu di situ juga ada tanda koma yang berwarna hijau yang menandakan adalah pemisah antar elemen dari list. Contohnya adalah berikut. Kita akan mempunyai list dari jumlah hari per bulan, tapi bukan tahun kabisan, di mana di dalamnya adalah ada 31 untuk Januari, 28 untuk Februari, 31 untuk Maret, 30 untuk April, 31 untuk Mei, selanjutnya hingga Desember yang berjumlah 31 hari. Dari list ini pun kita bisa melihat bahwa elemen dari dalam list ada kemungkinan bernilai yang sama. Bisa kita lihat ada lebih dari satu nilai yang berisikan 31. Ada juga lebih dari satu nilai yang berisikan nilai 30. Sehingga ada kemiripan. Dan itu tidak akan menjadi masalah dalam elemen list, di mana elemen list ini biasanya disebut dengan node atau cell. Node terdepan akan disebut head dan yang paling belakang disebut tail. Berikut adalah penggambaran. Di sini kita punya sebuah gambaran bagaimana bentuk sebuah node, di mana ini adalah node. Satu kotak itu merupakan sebuah node yang berisikan value atau nilai untuk dirinya sendiri, dan next yang berisikan siapa node berikutnya, di mana yang paling depan disebut dengan head, yang paling belakang disebut dengan tail. Untuk operasinya ada operasi utama dan juga operasi pendukung atau tambahan. Untuk operasi pertama atau utama, yaitu bagaimana kita bisa menambahkan atau menghapus elemen, di mana bisa melakukannya di depan atau mempengaruhi nilai head, bisa juga di tengah yang berarti bukan awal dan bukan akhir, itu disebut dengan middle, lalu di akhir yang disebut dengan tail. Dan yang perlu diingat, kita bisa mendefinisikan tail itu adalah
elemen yang nextnya bernilai 0. Lalu ada operasi tambahan, di mana operasi cari elemen, lalu operasi menghitung jumlah elemen, dan operasi tampil elemen yang ada di dalam list. Nah, sampai di sini mungkin Anda sudah mulai bingung bagaimana operasi list tersebut. Sebelum kita mulai, mungkin baiknya Anda beristirahat dulu. Silakan ambil kopi atau ambil minuman agar Anda beristirahat dulu. Silakan di pause terlebih dahulu. Baik, setelah Anda beristirahat, kita mulai kembali. Kita akan mulai terkait operasi list. Kita akan membahas, kita akan sharing terkait bagaimana alur proses dari operasi list. Tentunya dalam video ini atau dalam pertemuan ini kita tidak akan membahas semuanya. Saya akan membatasi hanya untuk menambah head dan menambah tail. Kita akan mulai dengan 2 operasi terlebih dahulu. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan coba bermain dengan add elemen pada head atau awal. Yang perlu diingat adalah head adalah node terdepan. Definisinya apa? Kita bisa menyatakan itu adalah node terdepan jika dan hanya jika node tersebut bukan merupakan isi dari next atau pointer node lainnya. Jadi dia tidak menjadi selanjutnya dari node yang lain. Itu adalah head. Di mana struktur dari node bisa kita lihat ada data dan ada next jika kita membuatnya dalam Java. Dan ini adalah head. Seperti yang dijelaskan tadi, dia bukan merupakan isi dari next node lainnya. Nah, untuk operasi add head ada 2 kondisi. Yang pertama, jika list masih kosong atau belum ada node di dalamnya, belum ada elemen di dalam list tersebut. Ada juga jika elemen list tidak kosong atau sudah ada elemen di dalamnya. Kita mulai dari add head jika masih kosong. Yang perlu kita mulai adalah atau kita lakukan pertama kali adalah kita buat dulu node yang baru. Karena bagaimanapun jika kita ingin membuat antrian, tentunya harus ada orangnya dulu. Itu pun sama. Jika kita ingin memasukkan sebuah elemen ke dalam list, berarti elemennya pun harus ada. Kita buat node baru terlebih dahulu dengan mengisikan nilainya, mengisi value dari node baru tersebut. Dan nextnya kita awali dengan 0 atau sebagai default value-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena kita belum tahu di belakang dari node baru ini apakah ada node yang lainnya atau tidak. Jadi default-nya itu 0. Lalu proses kedua adalah kita pastikan head dari list yang akan kita masukkan node baru tersebut masih kosong atau 0. Jika headnya masih 0, definisinya belum ada elemen apapun di dalam list tersebut. Lalu kita jadikan node baru tersebut sebagai head. Atau prosesnya akan seperti ini. Kita buat node baru, kita isi value-nya, lalu next-nya kita isi 0. Berikutnya kita cek apakah head-nya sama dengan 0. Jika iya, berarti list masih kosong. Lalu kita jadikan node yang baru menjadi head. Kenapa menjadi head?
Karena di dalam list itu belum ada siapapun, maka node baru yang masuk otomatis menjadi node yang paling depan. Lalu proses kedua adalah kita akan melakukan add head jika list not empty atau list sudah memiliki elemen. Jadi headnya sudah ada yang menempati. Sama seperti tadi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat dulu node yang baru. Kita lakukan hal yang sama, isi value dari elemennya. Lalu nextnya atau pointernya kita isi dengan null. Lalu yang kedua adalah kita cek apakah headnya null atau tidak. Jika headnya tidak null, berarti list not empty. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Kita isi next dari node yang baru dengan head yang lama. Kenapa? Karena kita memasukkan dari depan, sehingga kita akan merubah status atau pemegang status dari head menjadi node yang baru. Jadi kita singkirkan atau kita dorong ke belakang head yang lama. Jadi next dari node yang baru diisi oleh head yang lama. Lalu setelah seperti itu, kita jadikan node yang baru sebagai head. Jadi posisinya bertukar. Contoh adalah jika kita punya sebuah list yang berisi 3 elemen, yaitu 15, 7, dan 40 dengan head adalah 15, maka apa yang terjadi jika kita mau menambah node yang baru? Pertama, kita buat node baru. Isi datanya, nextnya kita beri null. Lalu kita cek apakah headnya tidak sama dengan null? Ternyata tidak, karena diisi oleh node yang berisi 15. Lalu apa yang dilakukan? Kita isi next dari node baru itu dengan head, sehingga node baru memiliki relasi dengan head yang lama. Setelah seperti itu, kita eliminasi dan kita jadikan node yang baru menjadi head yang baru. Kenapa? Karena dia sudah berada di depan dari head yang lama. Itu adalah add head jika list not empty. Dan ini adalah algoritma dari add head. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah tentunya kita membuat node yang baru. New node sama dengan new node isi data. Lalu if head sama dengan null, berarti list masih kosong. Apa yang dilakukan? Berarti head sama dengan new node, karena new node akan menempati head secara otomatis. Else, jika head tidak sama dengan null, new node.next diisi oleh head, lalu head sama dengan new node. Itu adalah algoritma dari add head. Berikutnya adalah operasi list untuk add elemen detail. Ingat, jika tadi kita menambahkan dari depan, tapi karena sekarang adalah add tail, berarti kita akan menambahkan dari belakang. Ada dua kemungkinan untuk add tail atau dua kondisi, yaitu jika elemen list masih kosong dan jika elemen list tidak kosong. Yang pertama adalah jika list masih kosong. Apa yang akan terjadi? Karena masih kosong, walaupun dia add tail, maka hasilnya adalah dia seperti add head saat list kosong. Otomatis node baru menjadi head. Bisa dilihat dari prosesnya mirip dengan add head jika list masih kosong. Kita buat node yang baru, kita isi value-nya dengan nilai tertentu dan next kita beri null. Lalu saat kita cek head apakah dia null, maka otomatis node baru sebagai head. Ini adalah ilustrasinya. Kita punya node yang baru, nilainya kita isi dengan data, nextnya kita
0 kan. Lalu kita cek head sama dengan 0, dan berikutnya adalah otomatis karena masih kosong, node yang baru itu walaupun dimasukkan lewat tail, dia akan menjadi head karena dia adalah node pertama yang masuk ke dalam list. Tetapi proses yang berbeda akan terjadi jika list not empty. Proses pertama sama seperti lain. Kita buat dulu node yang baru, kita isi value elemennya dengan nilai-nilai tertentu, lalu nextnya kita isi dengan 0. Berikutnya, kita pastikan head tidak berisi 0 untuk meyakinkan bahwa list sudah ada elemennya. Lalu apa yang dilakukan? Karena komputer tidak mengetahui siapa tail dari list yang sudah terbentuk, sedangkan kita akan memasukkan dari belakang, berarti kita harus melakukan pengecekan. Pengecekan untuk mengetahui siapakah node terakhir atau siapa yang menjadi tail. Caranya gimana? Kita melakukan pengecekan dari head ke node berikutnya sampai menemukan sebuah node yang nextnya berisi 0. Berarti otomatis dia dianggap sebagai tail. Setelah menemukan node terakhir itu, maka apa yang dilakukan? Kita isikan node terakhir dot next sama dengan node baru, sehingga node baru berada di belakang node terakhir sebelumnya. Contoh, kita punya sebuah list yang sudah ada isinya 4, 15, dan 7. Tentunya headnya adalah 4. Kita akan menambahkan sebuah node yang baru. Kita punya node baru, tentunya dengan data yang kita isikan, dan nextnya masih 0. Lalu kita cek apakah headnya tidak sama dengan 0. Ternyata tidak, karena headnya diisi oleh node bernilai 4. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cek dari awal, dari head. Kita cek apakah next dari head tidak sama dengan 0. Ternyata iya, dia berisi 15. Berarti kita lompat ke node berikutnya. Lalu kita cek apakah nextnya itu 0. Dari 15 itu ternyata tidak. Dia memiliki isi, yaitu node berisi 7. Kita cek lagi ke node berisi 7 tersebut. Lalu kita cek apakah node berisi 7 itu nextnya bernilai 0. Dan ternyata nextnya bernilai 0. Maka dari situ kita bisa mendefinisikan bahwa 7 lah yang memegang tahta sebagai tail. Dan yang proses selanjutnya adalah tentu kita harus menggabungkan atau menghubungkan antara 7 dengan new node. Berarti kita isi node.next sama dengan new node, atau tail.next sama dengan new node, sehingga otomatis node baru tadi berelasi dengan tail yang lama, dan otomatis node yang baru itu akan menjadi tail. Kenapa? Karena hanya dia yang memiliki next bernilai 0. Dan ini adalah algoritma dari add tail. Tentunya kita harus punya post node. Post node adalah node sebelum dari cure node atau node yang sedang kita cek. Sehingga pertama kita cek dulu new node sama dengan new node. Kita buat node yang baru, lalu kita cek apakah head sama dengan 0. Jika iya, otomatis new node akan menjadi head. Else, atau jika head tidak sama dengan 0, berarti kita akan melakukan pengecekan, yaitu dengan cara kita definisikan cure node dari head. Kenapa? Karena pengecekan list akan dilakukan dari depan ke belakang. Yang terdepan adalah head, berarti dimulai dari head. Lalu kita cek, while cure node tidak sama dengan 0, maka dia
akan berpindah ke node berikutnya. Queue node yang lama akan menjadi post node atau node sebelumnya, dan queue node yang baru adalah queue node.next. Kita cek lagi, apakah queue node tidak sama dengan 0? Jika tidak sama dengan 0, kita ubah lagi. Queue node yang lama menjadi post node, queue node yang baru adalah queue node.next. Kita cek sampai kita menemukan queue node.next-nya queue node berisi 0. Jika queue node-nya berisi 0, berarti post node adalah tail-nya. Sehingga kita tinggal isi setelah while-nya keluar, post node.next sama dengan new node. Itu adalah algoritma dari endtail. Demikian materi untuk awal dari list. Di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas operasi lainnya. Masih ada add middle, delete head, delete tail, sama delete middle. Atas atensinya untuk video ini saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa follow IG dan subscribe YouTube channel dari Bring It On Unpas. Sampai jumpa.